Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuruki naki mamuji mangeri karang Allahu Ta'ala nasareta buku magasing nakinia terapi ritampakanne riane alloa nia sere pidato ero kebabatuan ki mangeri katengasing ia mi antu menganjurkan pola hidup sederhana, bahwa kecenderungan manusia berperilaku boros terhadap harta memang sudah ada dalam dirinya. Ditambah lagi, perilaku boros adalah salah satu tipu daya setan terkutuk yang membuat harta yang kita miliki tidak efektif mengangkat derajat kita. Harta yang dimiliki justru efektif menjerumuskan, membelenggu, dan menjebak kita ke dalam kubangan tipu daya harta karena kita salah dalam menyikapinya. Hal ini dapat kita perhatikan dalam hidup keseharian kita. Orang yang punya harta kecenderungan untuk menjadi pecinta harta cenderung lebih besar, makin bagus, makin mahal, makin senang, maka makin cintalah ia kepada harta yang dimilikinya. Lebih dari itu, maka ingin pula lah ia memamerkannya. Terkadang apa saja ingin dipamer-pamerkan. Ada yang pamer kendaraan, pamer rumah, pamer mebel, pamer pakaian, dan lain-lain. Sifat ini muncul karena salah satunya kita ingin tampil lebih wah, lebih bermerek, atau lebih keren dari orang lain. Padahal makin bermerek barang yang kita miliki justru akan menyiksa diri kita sendiri. Padahal suatu pengalaman ketika seseorang memberi sebuah ballpoint, dari tampangnya ballpoint ini sangat bagus, mengkilat, dan ketika dipakai untuk menulis pun enak. Tapi tiba-tiba ballpoint ini menjadi barang menyengsarakan ketika ada yang memberitahu bahwa ballpoint yang bermereknya MP itu adalah sebuah merek yang terkenal untuk ukuran sebagai sebuah benda bernama ballpoint. Nah, gara-gara tahu itu, ballpoint pun jadi mahal, sikap pun jadi berubah. Tiba-tiba jadi takut hilang, mau simpan takut jadi mubazir, mau dikasihkan ke orang lain, sayang. Ditambah lagi di saat ada yang berkomentar, wah, ballpointnya ballpoint mahal. Begitulah nasib punya barang bermerek, tersiksa. Sebaliknya, kalau kita terbiasa dengan barang yang biasa-biasa, dapat dipastikan hidup pun akan lebih ringan. Karenanya, hati-hatilah saudaraku. Apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa kita yang sedang terpuruk seperti saat ini. Kita harus benar-benar mengendalikan penuh keinginan kita jikalau ingin membeli suatu barang. Ingat, yang paling penting adalah bertanya pada diri apa yang paling bermanfaat dari barang. Ingat, yang paling penting adalah bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang bermanfaat dari barang yang kita beli tersebut? Buat pula skala prioritas. Misalnya, haruskah membeli sepatu seharga 1 juta rupiah? Padahal keperluan kita hanya sebentuk sepatu olahraga.
Apalagi di hadapan tersedia aneka pilihan harga, mulai dari harga 700, 500, 200, sampai yang 50.000 rupiah. Mereknya pun beragam, tinggal dipilih mana yang kira-kira yang paling sesuai. Nah, kalau kita ada dalam posisi seperti ini, maka carilah sepatu yang paling tidak membuat kita sombong ketika memakainya, yang paling tidak menyiksa diri dalam merawatnya, dan yang paling bisa bermanfaat sesuai tujuan utama. Dan pembelian sepatu tersebut, hati-hatilah, sebab yang bisa kita beli adalah mereknya, bukan awetnya. Karena kalau terlalu awet pun akan bosan pula memakainya. Jangan pula tergesa-gesa, dan ketahuilah bahwa pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berikanlah kepada keluarga-keluargaku yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula mereka kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah lengah yang demikian itu. Jelaslah kiranya bahwa sikap boros lebih dekat kepada perilaku setan. Na'udzubillah. Karenanya budaya bersahajalah salah satu budaya yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri. Memilih hidup dengan budaya bersahaja bukan berarti tidak boleh memberi barang-barang yang bagus, mahal, bermerek. Silahkan saja. Tapi ternyata kalau kita berlaku boros, sama sekali tidak ada menjadi amal kebaikan bagi kita. Saya kira hikmah dari krisis ekonomi yang menimpa bangsa kita, salah satunya kita harus benar-benar mengendalikan keinginan kita. Tidak selap keinginan harus dipenuhi. Karena jikalau kita ingin membeli suatu karena suka, maka ketika melihat yang lebih bagus, akan hilanglah selera kita pada barang yang awalnya lebih bagus. Belilah sesuatu hanya karena perlu dan mampu saja. Sekali lagi, hanya karena perlu. Perlukah saya beli barang ini? Itulah yang harus selalu kita tanyakan ketika membeli suatu barang. Kalau saja kita masih bisa bertahan dengan barang yang lain, yang lebih bersahaja, maka lebih bijak jika kita tidak melakukan pembelian. Misalnya, ketika tersirat ingin membeli motor baru, tanyakan, perlukah kita membeli motor baru? Sudah wajibkah kita membelinya? Nah, ketika alasan pertanyaan tadi sudah logis dan dapat diterima akal sehat, maka kalaupun jadi membeli, pilihlah yang skalanya paling irit, paling hemat, dan paling mudah perawatannya. Jangan berpikir dulu tentang keren atau mereknya. Cobalah renungkan, mending keren tapi menderita, atau irit tapi lancar. Tahanlah keinginan untuk berperilaku boros.
dengan sekuat tenaga. Yakinlah makin kita bisa mengendalikan keinginan kita, insya Allah kita akan makin terpelihara dari sikap boros. Sebaliknya, jika tidak dapat dikendalikan, maka pastilah kita akan disiksa oleh barang-barang kita sendiri. Kita akan disiksa oleh kendaraan kita, disiksa oleh harta kita yang kita miliki. Rugi, sangat rugi orang yang memperturutkan hidupnya karena sesuatu yang dianggap keren atau bermerek. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada guna. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembah yang lama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.